Biantara langsung tertawa setelah Wira selesai berbicara. Biantara berkata, Tuan Wahyudi jangan bercanda. Kita selalu merasa segan dengan majikan, mana mungkin kita bisa bicara jujur dengan mereka. Sesudah itu, Biantara memandang Wira sembari bertanya, Tuan Wahyudi, apa pendapatmu tentang kerajaan Agrel? Wira mengangguk dan menjawab, kerajaan Agrel punya pasukan yang kuat dan negaranya sangat aman. Biantara tertawa mendengar ucapan Wira, lalu menimpali, Tuan Wahyudi memang pandai bicara. Tapi, ada satu hal yang kurang sesuai di kerajaan Agrel. Wira mengedipkan mata dan bertanya, apa yang kurang sesuai? Biantara melirik Wira dan tersenyum, lalu menyahut, Tuan Wahyudi, tapi kamu jangan anggap serius perbincangan kita. Wira mengangguk dan berujar, tenang saja. Hari ini, aku dan Tuan Biantara hanya mengobrol santai. Setelah itu, aku juga akan melupakannya. Jadi, aku nggak akan menganggapnya serius. Baguslah kalau begitu, ucap Biantara. Kemudian, dia melanjutkan, kerajaan Agrel memang bagus, tapi Ibu Suri ini, aduh. Seorang wanita yang menguasai negara bukan hal baik. Tuan Wahyudi, apa kamu sependapat denganku? Begitu Biantara melontarkan perkataan ini, Wira menyipitkan matanya dan menanggapi perkataan Biantara, ini masalah kerajaan Agrel, rasanya kurang pantas kalau orang luar sepertiku mengomentari hal ini. Tidak mungkin Wira mengutarakan pendapatnya mengenai masalah ini. Tidak disangka, Biantara berani membicarakan perihal ini dengan Wira. Namun, sebenarnya Biantara sangat pintar. Dia juga yakin Wira pasti tidak akan mengomentari masalah ini. Bahkan, Biantara menganggap Wira adalah pendukung Ibu Suri. Itulah sebabnya, Biantara baru berani mengungkapkan hal ini. Sesudah itu, Biantara berkata, Tuan Wahyudi, kamu terlalu sungkan. Ibu Suri bahkan berniat merekrutmu menjadi penasihat, kenapa kamu masih nggak berani menyampaikan pendapatmu? Biantara tersenyum makin lebar, ekspresinya terlihat sangat serius. Wira segera menyangkal, Tuan Biantara jangan bicara sembarangan, aku nggak mungkin jadi penasihat Ibu Suri. Aku ini utusan resmi kerajaan Nuala, mana mungkin aku bekerja untuk kerajaan Agrel. Biantara menjelaskan, aduh, Tuan Wahyudi, kalaupun kamu nggak bilang, aku juga tahu. Aku sudah mendengar kejadian di aula hari ini. Menurutmu, apa rencana Ibu Suri? Apa dia menyuruh Raja Tanui dan Raja Kresna keluar untuk memancing dua keluarga raja lain untuk memberontak? Ini bukan tindakan yang bijaksana, lanjut Biantara. Wira menyipitkan mata begitu mendengar ucapan Biantara. Dia menatap Biantara lekat-lekat, lalu bertanya, apa maksudmu? Biantara tidak memedulikan pertanyaan Wira, bahkan tidak berniat menjawabnya. Dia malah tersenyum dan bertanya balik, Tuan Wahyudi, kamu jangan bilang dulu. Coba aku tebak, hari ini Ibu Suri pasti memberitahumu sesuatu, kan? Wira tidak menyahut, tetapi mendengar penjelasan Biantara dengan saksama. Biantara melanjutkan, pertama, mungkin Ibu Suri membahas masalah Raja Tanui. Kamu membunuh ayah Raja Tanui sehingga Raja Tanui menyimpan dendam kepadamu. Jadi, kelihatannya wajar kalau dia ingin bertarung mati-matian denganmu. Biantara menambahkan, sebenarnya, masalah ini agak rumit. Tapi, lama-kelamaan, mungkin saja dua keluarga raja itu akan tergerak. Bagaimanapun, jumlah pasukan di perbatasan cukup banyak. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan menjadi lebih kuat. Biantara tertawa, ekspresinya terlihat tulus. Namun, perkataannya sangat mengarah dan membuat Wira tercengang. Biantara benar-benar bijak. Setelah sampai di kerajaan Agrel, Wira bertemu dengan banyak orang pintar. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata dengan cuek, Ibu Suri sama sekali nggak membicarakan masalah ini. Biantara melambaikan tangannya dan menimpali dengan sikap acuh tak acuh, nggak masalah. Kalau begitu, kamu dengarkan saja apa yang kubilang. Mungkin juga aku yang salah tebak. Bab 707. Biantara melanjutkan perkataannya lagi, kedua, pasti masalah Raja Kresna. Ibu Suri juga menyuruhnya keluar untuk dijadikan umpan. Hanya saja, umpan ini seperti hasutan yang mungkin berhubungan denganmu. Coba ku tebak, Ibu Suri ingin membuat Raja Kresna bermusuhan dengannya dan masalah ini harus berkaitan denganmu. Petik 2. Biantara menebak, tapi, bagaimana caranya? Jangan-jangan dengan menjodohkanmu. Biantara tersenyum sambil memandang Wira. Dia juga menyipitkan mata untuk menyembunyikan niat membunuhnya. Wira menarik napas dalam-dalam, dia sangat terkejut. Biantara benar-benar pintar. Ternyata, dia bisa menebak siasat ini. Biantara menjelaskan, Dewina, memang pilihan yang bagus. Hanya saja, kalau berbuat begitu, tetap saja mudah menimbulkan kecurigaan. Tuan Wahyudi, menurutmu, apa dua keluarga raja lain nggak bisa menebak trik Ibu Suri? Hais, terkadang wanita pikir dirinya pintar. Tapi, kenyataannya orang lain tetap bisa membaca isi pikirannya. Bukankah ini sangat konyol? Lanjut Biantara. Biantara seperti berbicara sendiri, tetapi Wira mendengar setiap perkataannya dengan jelas. Saat ini, timbul niat membunuh di hati Wira.
Biantara memang benar-benar hebat. Setengah dari permasalahan yang dibicarakan Wira dengan Ibu Suri berhasil ditebak oleh Biantara. Biantara adalah bawahan Raja Ararya. Sepertinya, Raja Ararya ini memiliki kemampuan yang hebat. Pantas saja, dia mampu merebut posisi penting di kerajaan Agrel. Raja Ararya tidak perlu khawatir dirinya tidak bisa mendapatkan pencapaian besar jika memiliki bawahan yang begitu pintar. Sejujurnya, Wira sangat ingin mengeluarkan senapan dan menembak Biantara. Orang ini mungkin akan menimbulkan masalah karena begitu pintar. Namun, Wira tetap bisa menahan diri dan berucap dengan santai, "Tuan Biantara, aku benar-benar nggak tahu tentang semua ini." Biantara menimpali, "Nggak masalah kalau kamu nggak tahu. Bukannya sekarang kamu tahu setelah aku menceritakannya. Tapi, Tuan Wahyudi, aku tahu kamu orang pintar. Terkadang, hidup ini banyak pilihan." Biantara melanjutkan, "Bukan berarti segala sesuatu yang terlihat bagus akan mendatangkan keuntungan. Manusia harus belajar lebih fleksibel, kan?" Selesai bicara, Biantara menunjuk ke depan dan berkata, "Aduh, kita terlalu asyik mengobrol. Gak disangka kita sudah sampai." Wira juga tersenyum dan berucap, "Tuan Biantara, aku gak akan menganggap serius omonganmu hari ini." Biantara melambaikan tangan seraya menyahut, "Gak masalah, kita hanya bincang-bincang dan aku cuma asal menebak. Kalau ucapanku keliru, aku harap Tuan Wahyudi jangan salahkan aku." Kemudian, Biantara berpesan, "Oh, iya. Tuan Wahyudi, beritahu aku kalau kamu butuh apa-apa. Aku pasti akan berusaha memuaskanmu." "Tuan Biantara, maaf merepotkanmu," ucap Wira. Dia turun dari kuda dan hendak berjalan masuk ke penginapan. Tiba-tiba, Biantara memanggil Wira, "Tuan Wahyudi, tunggu sebentar. Aku mau menanyakan satu hal lagi kepadamu." Wira berbalik, lalu tersenyum dan berucap, "Tuan Biantara, ada apa?" Biantara turun dari kuda, lalu menghampiri Wira ada berbisik, "Tadi, apa Tuan Wahyudi berniat membunuhku?" Wira tercengang setelah mendengar perkataan Biantara. Dia menatap Biantara dengan perasaan takut. Biantara sungguh cerdik, pemikirannya sangat tajam. Wira menggeleng dan menjawab, "Tuan Biantara bercanda. Kita berdua begitu akrab, kenapa aku mau membunuhmu?" Hanya saja, Biantara mendesah sesudah mendengar jawaban Wira. Dia berkata, "Sebenarnya, aku malah berharap Tuan Wahyudi membunuhku. Dengan begitu, masalahnya lebih gampang diurus." Bab 708. Wira menatap Biantara lekat-lekat dan tersenyum, lalu berucap, "Tuan Biantara, maaf aku membuatmu kecewa. Aku memang gak berniat untuk membunuhmu. Tapi, Tuan Biantara, aku penasaran, apa kamu gak takut mati?" Biantara tertawa mendengar pertanyaan Wira dan menjawab, "Untuk apa takut mati? Kalau nyawaku bisa ditukar dengan nyawa Tuan Wahyudi, ini benar-benar sepadan. Bagaimanapun, kalau penilaianku nggak salah, kamu akan menjadi musuh terbesar kerajaan Agrel." Selesai bicara, Biantara tersenyum kepada Wira, lalu menunggangi kudanya dan pergi. Melihat sosok Biantara yang menjauh, Wira merasa gelisah. Orang ini harus segera disingkirkan. Biantara terlalu cerdik. Setelah kembali ke penginapan, Wira melihat Danu dan Mandra yang gugup. Danu bertanya, "Kak Wira, kamu nggak apa-apa, kan?" Wira tersenyum dan menjawab, "Aku nggak apa-apa." Kemudian, mereka berjalan masuk, lalu Danu segera menyeduh teh untuk Wira. Danu bertanya lagi, "Kak Wira, apa kamu sudah bertemu Ibu Suri? Apa yang dia bilang?" Wira berkata dengan datar, "Hari ini, aku baru memahami satu hal setelah bertemu dengan orang-orang kerajaan Agrel." Danu dan Mandra yang penasaran sama-sama bertanya, "Apa itu?" "Alasan kerajaan Agrel bisa begitu kuat," jawab Wira. Dia tidak bermaksud melebih-lebihkan perkataannya. Di kerajaan Agrel, Wira baru benar-benar merasakan ancaman yang mengerikan. Dia tidak pernah merasakan hal ini di kerajaan Nuala. Wira menjelaskan, "Aku dan Ibu Suri sudah membuat kesepakatan. Aku akan membantunya menyingkirkan Raja Ararya dan Byakta, sedangkan Ibu Suri berjanji dia nggak akan bermusuhan denganku selamanya. Selain itu, dia akan menjamin keselamatanku. Bukan hanya di kerajaan Agrel, bahkan di kerajaan Nuala." Mandra dan Danu tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Mandra yang terkejut berujar, "Ibu Suri kerajaan Agrel benar-benar bicara begitu. Ternyata, dia punya kemampuan seperti ini. Bukan hanya di kerajaan Agrel, tapi juga kerajaan Nuala." Danu juga memikirkan hal yang sama. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menimpali, "Awalnya, aku juga nggak percaya. Tapi, sekarang aku percaya karena wanita ini benar-benar hebat. Dia ambisius, kompeten, dan jenius." Danu segera bertanya, "Kak Wira, jadi bagaimana rencana kesepakatan ini?" Mereka mencemaskan keselamatan Wira. Jika mengetahui rencananya, mereka bisa lebih mudah membantu Wira. Wira tentu tidak berniat menutupinya, dia menuturkan, "Poin pertama, anak Raja Tanui yang mewarisi gelar ayahnya, Diandra, tampak bermusuhan denganku. Tapi, sebenarnya dia itu pendukung Ibu Suri.
Diandra sengaja melawanku untuk mendapatkan kepercayaan dari Raja Araria dan Byakta. Danu dan Mandra mengangguk setelah mendengar penjelasan Wira. Danu berkomentar, cara ini memang bagus, tapi kedua keluarga raja itu juga tahu Raja Tanui mendukung Ibu Suri. Mereka pasti nggak akan percaya begitu saja. Apa Diandra bisa berhasil? Danu yang terus mengikuti Wira menjadi makin pintar. Dia bisa menganalisis situasi dan pikirannya tajam. Mandra juga sama, dia mengangguk dan berucap, mereka pasti bisa menyadarinya. Kalau begitu, berarti strategi ini nggak berguna lagi. Wira tertawa dan menanggapi perkataan mereka berdua, awalnya tentu saja nggak berguna. Tapi, mereka nggak akan bertahan lama. Selain itu, Raja Tanui mengendalikan pasukan perbatasan sehingga dia punya kekuasaan yang besar. Kedua raja itu pasti nggak sabar untuk bertindak. Mandra dan Danu mengangguk sesudah mendengar ucapan Wira, lalu bertanya, jadi, apa poin kedua? Wira mendesah, lalu tertawa dan menyahut, poin kedua yaitu menetapkan pernikahan untukku. Bab 709. Wira melanjutkan, lebih tepatnya, aku yang akan memperjuangkan pernikahan ini. Danu dan Mandra tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Wira, tetapi mereka tidak berkomentar. Bagaimanapun, ini masalah pribadi Wira. Tentu saja, mereka berdua akan mendukung keputusan Wira. Wira menjelaskan, awalnya, aku nggak setuju karena aku sendiri nggak suka dengan pernikahan seperti ini. Aku merasa bersalah kepada Wulan. Tapi, dilihat dari situasinya, cara ini sangat bagus. Melamar Dewina bisa dijadikan umpan sekaligus mendesak Raja Kresna untuk bermusuhan denganku, jadi dua keluarga raja yang lain akan segera beraksi. Danu dan Mandra mengedipkan matanya setelah mendengar penjelasan Wira. Danu berdeham, lalu berkata dengan lirih, ternyata, Nona Dewina. Apa maksudmu? Aku dan Dewina nggak punya hubungan apa-apa, jangan berpikiran macam-macam. Aku berbuat seperti ini supaya bisa cepat pulang ke kerajaan Nuala. Kalau nggak, kapan kita bisa pulang? Ujar Wira dengan kesal. Danu dan Mandra saling bertatapan dan tidak berkomentar lagi. Wira menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi, sebelum menyelesaikan masalah ini, aku harus menyingkirkan seseorang. Danu dan Mandra segera menyahut, siapa? Wira melontarkan satu kata, Biantara. Mandra menimpali, Biantara si kepala eksekutor itu. Tangan kanan Raja Araria yang mengurus pasukan ibu kota kerajaan Agrel. Wira mengangguk dan berucap, benar, yang kumaksud memang dia. Danu menceletuk, tapi, dia bawahannya Raja Araria. Sepertinya agak sulit kalau mau menghabisinya. Mandra juga berkomentar, benar, dia juga memimpin pasukan kerajaan Agrel. Kita nggak mungkin bisa membunuhnya. Tentu saja, Wira mengetahui hal ini. Dia berkata, aku nggak akan turun tangan untuk membunuhnya, tapi memanfaatkan orang lain untuk menghabisinya. Orang ini, terlalu pintar, jadi harus dibunuh. Kalau mau menjalankan rencana kita secepatnya, orang ini harus segera disingkirkan. Wira mempunyai firasat, jika tidak menghabisi Biantara dalam waktu dekat, perkembangan rencana mereka akan sangat lambat. Kemudian, Danu dan Mandra bertanya, Kak Wira, apa rencanamu? Wira tersenyum dan berucap dengan datar, cari musuh Biantara untuk melemahkan wibawanya sehingga posisinya akan perlahan digantikan oleh orang lain. Setelah kehilangan kekuasaan dan jabatannya, hari kematiannya pun sudah dekat. Meskipun terdengar mudah, sebenarnya hal ini agak sulit dilakukan. Wira berpesan, dalam beberapa waktu ini, kalian jangan bertindak dulu. Setidaknya tunggu sampai Biantara mati. Biantara akan terus mengawasi kita. Pokoknya, kita harus menjatuhkannya dulu. Mengenai cara dan rencana untuk menjatuhkan Biantara, mungkin aku harus bertemu seseorang, lanjut Wira. Kak Wira, siapa? Tanya Danu dan Mandra secara bersamaan. Tentu saja, Rendra. Kalau Biantara mati dan Rendra yang mengendalikan pasukan kerajaan Agrel, kekuasaan Raja Araria akan melemah. Tapi, kita harus mencari mata-mata di dalam pasukan bayangan dulu, mata-mata ini pasti utusan Raja Araria atau Byakta, sahut Wira. Kala ini, Wira sedang memutar otak. Sementara itu, di kediaman Raja Araria, Biantara masuk ke ruang kerja Raja Araria. Biantara berujar dengan hormat, Raja Araria. Raja Araria mengangguk dan berucap, bagaimana dengan Wira? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Mendengar pertanyaan Raja Araria, Biantara juga tidak menutupinya lagi dan langsung menceritakan semuanya. Bab 710. Biantara menuturkannya dengan detail. Dia juga mengutarakan pendapatnya mengenai Diandra dan Raja Kresna. Raja Araria tertawa setelah mendengar cerita Biantara, lalu berucap dengan sinis, Ibu Suri, terlalu tergesa-gesa. Bisa-bisanya dia menyuruh orang buangan kerajaan Nuala merencanakan semua ini. Benar-benar konyol. Biantara menimpali, Raja Araria, Wira sangat sulit ditebak. Aku saja kesulitan membaca pikirannya. Aku rasa Raja Araria harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Raja Araria setuju dengan perkataan Biantara. Dia mengangguk dan berkata, memang orang ini nggak boleh dibiarkan hidup,
tapi membunuh Wira bukan hal yang mudah. Aku penasaran, kenapa anggota pasukan bayangan nggak membunuhnya? Bukannya kamu diam-diam mengerahkan beberapa orang untuk menghabisinya? Pasukan bayangan memang berada di bawah kendali Raja Kresna, tetapi Biantara sudah menempatkan mata-mata Raja Ararya di dalam pasukan itu. Perintah rahasia kali ini juga dikeluarkan oleh Raja Ararya. Siapa sangka, rencana ini gagal. Biantara menjelaskan, aku juga nggak tahu kenapa bisa gagal. Walaupun yang pergi hanya beberapa orang, mereka terus beraksi secara diam-diam sehingga nggak akan ketahuan. Selain itu, aku sudah memilih lokasi pembunuhan, yaitu penginapan terakhir di daerah perbatasan. Mereka bertujuh melancarkan aksi di tengah malam, jadi mereka bisa membunuh Wira saat semuanya dalam keadaan lengah. Kalaupun ketahuan, mereka bertujuh juga mampu membunuh Wira. Tapi, kenapa bisa gagal? Lanjut Biantara. Raja Ararya juga bingung kenapa rencana ini bisa gagal. Dia berujar, mereka nggak meninggalkan jejak apapun, kan? Kita sudah bersusah payah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan, jangan sampai ketahuan. Raja Kresna licik sekali, dia nggak memihak siapapun sehingga pemikirannya sulit ditebak. Biantara segera berkomentar, kita nggak meninggalkan jejak apa-apa. Orang-orang yang diutus itu pembunuh yang kita latih secara diam-diam dan bergabung dengan pasukan bayangan. Nggak ada yang tahu identitas mereka. Bahkan, aku sendiri juga nggak tahu supaya nggak ada jejak yang tertinggal. Raja Ararya sangat puas mendengar penjelasan Biantara. Kemudian, Biantara menambahkan, Raja Ararya, tapi ada satu hal yang bermasalah. Masalah apa? Tanya Raja Ararya. Aku rasa Raja Kresna pasti memihak Ibu Suri, jawab Biantara. Raja Ararya tertawa dan menimpali, aku tahu Giandra memihak Ibu Suri, tapi Raja Kresna nggak mungkin mendukung Ibu Suri. Biantara juga tidak mengerti dengan perkataan Raja Ararya. Raja Kresna memang melakukan beberapa hal secara rahasia, tetapi Biantara merasa setiap kali semuanya berkaitan dengan Ibu Suri. Biantara pun bertanya, kenapa? Aku nggak paham, kenapa Tuan Ararya selalu yakin Raja Kresna nggak memihak Ibu Suri. Raja Ararya tersenyum dan berbisik kepada Biantara. Sementara itu, Biantara tertegun sesaat setelah mendengar ucapan Raja Ararya, lalu berucap, kalau memang begitu, berarti Raja Kresna nggak mungkin memihak Ibu Suri. Tapi, sikapnya. Raja Ararya menyela, sudah kubilang, Raja Kresna itu licik. Apa kamu pikir dia nggak tahu pasukan bayangan yang dipimpinnya bermasalah? Dia hanya nggak mengungkapkannya. Baik aku, Ibu Suri, atau Raja Byakta, kami semua menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan. Raja Ararya melanjutkan penjelasannya, dia berbuat seperti ini untuk memudahkannya dalam bertindak. Kalau terjadi pemberontakan, dia akan lebih mudah membuat pilihan. Alasan dia nggak punya ambisi besar karena pasukan bayangan kurang kuat dan nggak bisa menandingi kekuatan pasukan kerajaan Agrel. Bahkan, pasukan bayangan juga kalah dari pasukan Giandra di daerah perbatasan. Sekalipun pasukan Giandra nggak bisa masuk ke ibu kota dengan mudah, pasukan bayangan tetap saja lebih lemah dari pasukan Giandra. Selain itu, sebagian besar anggota pasukan bayangan juga tersebar di berbagai negara. Mengenai Raja Byakta, dia menguasai keuangan negara. Raja Byakta juga ambisius, takutnya dia sudah melatih kekuatan hebat dengan menghabiskan uang yang banyak secara diam-diam, lanjut Raja Ararya. Raja Ararya menyipitkan matanya. Biantara pun mengangguk mendengar kata-kata Raja Ararya, lalu berujar, tenang saja, Raja Ararya. Ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel. Raja Ararya tertawa dan menimpali, benar. Selama ibu kota ada di dalam kendali pasukan kerajaan Agrel, kita ada di posisi yang menguntungkan. Memangnya kenapa kalau punya pasukan di daerah perbatasan, mereka juga nggak bisa masuk ke ibu kota? Bab 711. Memangnya kenapa kalau dia memiliki kekayaan dan kemampuan, dia bahkan nggak sebanding dengan pasukan kerajaan Agrel. Jadi, kali ini, kerajaan Agrel cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Ucap Raja Ararya dengan sangat percaya diri. Jika dibandingkan dengan mereka, kekuatannya yang paling mengerikan. Pasukan kerajaan Agrel bertanggung jawab atas seluruh ibu kota. Mereka ada di setiap jalanan. Semua orang di istana maupun rakyat biasa berada dalam pengawasan mereka. Begitu mereka memberontak, Raja Ararya akan mengendalikan pemerintahan. Keesokan harinya, Wira bangun dan makan sarapan. Perayaan di istana akan dimulai pada siang hari. Wira memanfaatkan waktu luang untuk mulai menyusun rencana. Saat ini, tidak banyak benda yang bisa digunakan, tetapi ada beberapa benda yang di luar dugaannya. Sementara itu, Biantara sudah menunggu di luar sedari tadi. Tuan Biantara, aku hanya akan pergi ke istana. Aku sungguh nggak enak hati harus membiarkan pejabat sepertimu datang menjemputku, ucap Wira sambil tersenyum. Di belakangnya ada Danu dan Mandra. Mereka berdua boleh ikut memasuki istana. Lagi pula, banyak pejabat yang akan menghadiri perayaan ini. Tuan Wahyudi jangan sungkan, ini sudah menjadi tugasku. Silakan, sahut Biantara. Kemudian, mereka naik kereta kuda dan memasuki istana.
Saat ini, Wira melihat 4 keluarga kerajaan dan beberapa orang yang dia kenal, yaitu Rendra dan Dewina. Sementara itu, Dewina menatap Wira sambil tersenyum. Dia mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tuan Wira. Begitu melihat Wira, Rendra dan Solomon bergegas menyapanya. Wira menghampiri mereka dan berbasa-basi sejenak, lalu berbisik, "Bantu aku sampaikan pesan pada Raja Kresna. Katakan bahwa aku ingin bertemu dengannya untuk memastikan beberapa hal." Rendra tersenyum tipis dan segera mengangguk. Setelah itu, Wira kembali ke tempat duduknya. Di sebelahnya ada Biantara. Pria ini benar-benar selalu berwaspada terhadap Wira. Tidak lama kemudian, hampir semua orang telah tiba. Sementara itu, Senia membawa Kaisar Cilik ke aula utama dan duduk di singgasana. "Rakyat yang terkasih, jangan sungkan-sungkan. Hari ini adalah perayaan Kerajaan Agrel. Semuanya silakan nikmati acaranya," ujar Senia sembari mengangkat gelas. "Sebuah perayaan tidak boleh membosankan. Ibu Suri, saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengadakan adu teknik perang?" sahut seseorang. Mendengar ini, Senia seketika mengangguk seraya menjawab, "Tentu saja." Orang itu tersenyum sembari berkata dengan lantang, "Saya adalah jenderal di bawah komando Raja Tanui, saya bersedia bersaing dengan kelompok utusan Kerajaan Nuala. Mohon Ibu Suri memberi izin." Begitu ucapan ini dilontarkan, Wira tertegun sejenak, lalu tersenyum dan tidak memedulikan hal tersebut. Sementara itu, raut wajah Ibu Suri sontak berubah. Dia mengernyit dan bertanya, "Kamu mau adu teknik perang dengan para utusan Kerajaan Nuala?" Bab 712. Semua orang melihat ekspresi Senia yang sedikit berubah. Mereka berpikir bahwa Senia agak keberatan. Sementara itu, Diandra berbicara, "Ibu Suri, Kerajaan Nuala selalu memerintah negara dengan teknik perang. Mereka sangat hebat, contohnya Dirga dan Yuda. Saya yakin Wira datang kemari bersama dengan para petarung hebat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk beradu dengan mereka, bukankah begitu?" Begitu mendengar perkataan Diandra, raut wajah Senia menjadi muram. Namun bagaimanapun juga, Wira sedang bersandiwara, dia pun tersenyum sembari menimpali, "Karena Raja Tanui begitu antusias, kami akan menerima pertarungannya." Danu. Begitu namanya dipanggil, Danu pun melangkah maju. "Kalau begitu, kita adakan adu teknik perang untuk bersenang-senang. Tapi, nggak boleh ada pertumpahan darah di perayaan hari ini. Apa semuanya mengerti?" ucap Senia dengan dingin. Mendengar ini, jenderal itu segera menyahut, "Baik." Petik 2. Dia menghunus pedangnya dan langsung berjalan ke tengah-tengah, lalu berseru, "Perkenalkan dirimu." Danu meliriknya sekilas dan berkata dengan sinis, "Kalau mau bertarung, bertarung saja. Aku malas untuk bicara omong kosong denganmu. Sombong sekali. Kamu benar-benar sudah bosan hidup," seru jenderal dengan marah. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Danu. Sementara itu, Wira sama sekali tidak khawatir dengan kemampuan Danu, apalagi Danu memiliki pedang Treksa yang sangat tajam. Jenderal itu sama sekali bukan tandingan Danu. Dia adalah seorang jenderal yang berani dan kuat. Tapi, melihat Tuan Wahyudi begitu yakin, sepertinya Danu nggak akan kalah, kata Biantara. "Tuan Biantara bercanda saja. Bagaimana aku bisa tahu siapa yang akan menang dan kalah? Aku hanya nggak mau merusak kesenangan semua orang saja," timpal Wira sambil tersenyum tipis. Kedua orang ini telah bertarung di aula utama. Jenderal itu cukup hebat, sementara Danu masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Danu juga mengetahui rencana Wira, jadi dia tentu ingin mengalahkan jenderal itu. Dengan mempermalukan Raja Tanui, sandiwara ini baru akan terlihat lebih nyata. Oleh sebab itu, Danu seketika berteriak sembari menebaskan pedang Treksa dengan kuat. Melihat ini, raut wajah jenderal berubah drastis. Dia segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tiba-tiba, terdengar suara yang tajam. Pedang milik jenderal itu terbelah, sementara pedang Treksa milik Danu mendarat beberapa sentimeter dari leher jenderal itu. "Menyerahlah!" teriak Danu sambil mencibir. Dia menatap jenderal itu dengan jijik, lalu menarik pedangnya. "Sialan, kamu curang karena menggunakan pedang berkualitas tinggi." Pekik jenderal itu mencari alasan. Begitu ucapan ini dilontarkan, siapapun tahu bahwa peserta boleh memilih senjata sendiri dalam adu teknik perang. Jika sudah kalah berarti harus menerima kekalahan. Jika saat pertarungan tadi kepalanya ditebaskan, jenderal itu tidak mungkin bisa mengatakan Danu berbuat curang. Kalau sudah kalah, terima saja kekalahanmu. Apa bawahan Raja Tanui adalah orang yang sama sekali nggak bisa menerima kekalahan? Sela Ibu Suri sembari mendengus dingin. Sementara itu, Diandra juga marah. "Dasar nggak berguna, cepat kembali." Raut wajah jenderal itu sangat muram. Lantaran sudah merasa sangat malu, dia kembali ke belakang dan tidak mengatakan apa-apa. "Ibu Suri, Raja Tanui, pertarungan ini bukan untuk menunjukkan kehebatan yang sebenarnya, tapi hanya untuk bersenang-senang. Semoga hal ini tidak merusak hubungan kita semua," ujar Wira dengan perlahan sambil tersenyum.
Bab 713. Begitu mendengar ucapan ini, Diandra hanya mendengus dingin. Sementara itu, Senia tersenyum dan menimpali, "Gak apa-apa. Lagi pula, ini hanya untuk bersenang-senang saja." Saat ini, ada seseorang yang tiba-tiba berkata, "Ibu Suri, adu teknik perang sudah selesai. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dengan berpuisi? Lagi pula, tidak baik untuk mengangkat senjata di perayaan besar ini." Senia tersenyum saat mendengar saran ini. Dia mengangguk sembari berucap, "Boleh juga, tapi sepertinya kurang menarik. Bagaimana kalau adu berpuisi? Pemenang akan mendapatkan hadiah, rakyat yang terkasih, bagaimana menurut kalian?" Begitu ucapan ini dilontarkan, para pegawai sipil seketika sangat bersemangat, ide Ibu Suri sangat bagus. Senia tersenyum sembari berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Mendengar ini, Wira mengedip-ngedipkan matanya. Sepertinya ini adalah kesempatan yang tepat bagi dirinya untuk melakukan lamaran. Senia benar-benar percaya pada Wira. Dia membiarkan Wira untuk melakukan lamaran di hari perayaan jika Wira menang. Hanya saja, bagaimana Senia bisa begitu yakin bahwa Wira akan menang? Semua pejabat sipil mulai membuat puisi. Banyak puisi mereka yang sangat luar biasa. Sementara itu, Wira hanya diam dan sedang menunggu kesempatan yang tepat. Dia yakin pasti ada seseorang yang akan memberinya kesempatan tersebut. Kalaupun tidak ada, Wira akan membuat kesempatan untuk dirinya sendiri. "Tuan Biantara, aku dengar kamu memiliki bakat sastra yang luar biasa. Kenapa nggak membacakan satu puisi?" tanya Wira sambil tersenyum. Biantara tertawa sejenak, lalu menjawab, "Tuan Wahyudi, aku mana berani berpuisi di hadapanmu. Aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri saja." Wira tersenyum sembari berucap, "Tuan Biantara jangan bicara seperti itu. Aku hanya sedikit suka berpuisi saja. Aku juga suka wanita cantik dan puisi yang indah." Ketika mengatakan ini, suara Wira terdengar cukup keras. Ucapan ini tidak hanya terdengar oleh Biantara, tetapi juga terdengar oleh orang-orang besar di sekitarnya, bahkan keempat raja. "Aku sudah lama mendengar tentang Tuan Wira, biasanya dipanggil sebagai Tuan Wahyudi. Tuan terkenal dengan puisi yang indah, sastra yang tak tertandingi, dan keromantisan. Bagaimana kalau hari ini Tuan Wahyudi bacakan satu puisi untuk kita?" ujar seseorang yang duduk di sebelah Biantara. Akan tetapi, ada sedikit ledekan dalam ucapan tersebut. Mendengar ini, Biantara sontak mengernyit. Jelas sekali dia seperti menyadari sesuatu. Sementara itu, Wira tersenyum menyeringai karena benar-benar ada orang yang bertindak sesuai rencananya. Wira berkata seperti itu barusan untuk membuat orang lain memaksanya untuk membuat puisi. Senia tersenyum sembari berkata, "Wira, aku juga pernah mendengar puisimu. Kenapa kamu nggak beradu puisi dengan para pejabat sipil kerajaan Agrel?" Wira tertawa sejenak, lalu segera menangkupkan kedua tangannya sambil menjawab, "Karena kalian suka mendengar puisi saya tentu saja merasa terhormat. Saya telah menulis banyak puisi selama ini. Seperti yang saya katakan, aku suka wanita cantik, bir yang enak, dan puisi yang indah. Hari ini, saya akan membuat puisi untuk wanita cantik." Ketika mengatakan ini, Wira berdiri sambil memegang gelas bir. Dia merenung sejenak, lalu mulai membacakan puisi. "Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku. Paras ayumu, menggetarkan sanubariku. Oh wanita cantik, membuatku rindu. Sepanjang waktu, aku memikirkan dirimu. Setiap waktu, hanya kamu yang ada di benakku. Senyuman manismu, mendamaikan jiwaku. Oh wanita cantik, merdu suaramu. Lantunan indahmu, selalu buatku candu. Oh wanita cantik, aku ingin memilikimu." Setelah mengakhiri puisinya, Wira menghabiskan segelas bir dalam satu tegukan. Pilihan kata yang ada di dalam puisi ini benar-benar cocok. Sementara itu, semua orang sontak terkejut begitu mendengar puisi tersebut. Mereka belum pernah mendengar puisi seindah ini. Bahkan, Senia juga tercengang. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Wira tersenyum sembari berucap, "Bakatku dalam berpuisi sangat buruk, tolong semuanya jangan memedulikannya." Bab 714. Begitu Wira selesai berbicara, dia tersenyum dan segera duduk di tempatnya. Mereka bebas menulis puisi. Apabila bisa menulis sesuatu yang lebih baik dari ini sedikit pun, Wira akan mengaku kalah. Saat ini, semua orang amat tercengang. Puisi Wira benar-benar luar biasa. "Kamu bagaikan angsa putih, yang berenang di tengah danau. Oh wanita cantik, dambaan hatiku." Terutama kedua kalimat ini, penggunaan diksinya sungguh luar biasa. "Oh wanita cantik, dambaan hatiku, puisi yang bagus. Wira, kamu benar-benar berbakat dalam sastra." Puji Senia. Saat ini, dia benar-benar terkesan dengan puisi Wira, terutama kedua kalimat ini yang memicu kehebohan. Wira buru-buru menggeleng, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, "Yang mulia, Anda sudah terlalu memuji hamba." Akan tetapi, Senia yang mendengar perkataannya malah tertawa.
Kemudian, dia memandang para pejabat yang hadir dan berkata, "Para menteri sekalian, apakah ada di antara kalian yang ingin menandingi puisi Wira?" Begitu Senia melontarkan kata-kata itu, semua orang langsung terkejut. Puisi ini benar-benar luar biasa, lantas apakah ada yang berani bersaing? Itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Wira tampak tersenyum sinis. Puisi ini adalah salah satu dari 10 puisi yang paling berpengaruh di dunia. Ingin bersaing dengannya, benar-benar lelucon. Setelah melalui banyak peradaban, di mana melahirkan banyak karya sastra, hanya ada 10 puisi yang terpilih sebagai puisi paling berpengaruh di dunia. Salah satu di antaranya adalah puisi ini. Ini bukan sesuatu yang bisa ditulis dengan sembarangan. Wira tahu bahwa dia pasti akan menang. Setelah Senia mengatakan hal itu, semua orang di sana menjadi ragu. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka bukan orang bodoh dan tahu betul betapa luar biasanya puisi ini. 4 kalimat di antaranya adalah karya yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu bersaing dengan puisi seperti ini? Baik Diandra, Raja Kresna, Raja Byakta, Raja Ararya, maupun Biantara, raut wajah mereka tampak berubah sekarang. Jelas, mereka merasa kesal karena Wira mencuri perhatian dengan cara seperti ini. Akan tetapi, orang lain tidak akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar kesal atau hanya berpura-pura. Pada saat ini, Senia memandang Wira dan langsung berkata, "Tuan Wahyudi, puisimu sungguh luar biasa. Karena nggak ada yang berani bersaing denganmu, itu artinya kamu menang dengan puisi ini. Meskipun kamu adalah duta negara lain, seperti yang kukatakan sebelumnya, akan ada hadiah besar. Jadi, silakan sebutkan keinginanmu." Ketika Senia berkata demikian, Wira tampak sangat bersemangat dan segera bangkit. Kemudian, dia berkata dengan jujur, "Yang mulia, hamba memang mempunyai satu permintaan." Suara Wira terdengar sedikit tegang. Begitu mendengar ini, Senia langsung menganggukkan kepalanya. "Gak apa-apa, katakan saja padaku. Kalau memungkinkan, aku akan memenuhi keinginanmu," ucap Senia seraya tersenyum. Ini adalah kesepakatan yang sudah mereka bahas semalam. Wira berpikir sejenak, lalu langsung berkata, "Hamba ingin berbaikan dengan Raja Tanui." Kata-kata ini membuat Senia tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud Wira. Awalnya, dia mengira bahwa Wira akan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tidak disangka, pria itu malah mengubah rencana mereka. Namun, ini bukan masalah besar. Senia menoleh ke arah Diandra dan tak kuasa bertanya, "Berbaikan. Bagus sekali. Aku sangat senang karena kamu memiliki hati yang besar. Bagaimana menurutmu, Diandra?" Diandra memicingkan matanya, lalu melirik ke arah Wira dan Senia. Situasinya tampaknya agak berbeda dengan apa yang dia tahu. Apa yang telah terjadi? Namun, Bab 715. Senia memberitahunya bahwa dia perlu berperan seolah-olah sangat membenci Wira. Itu sebabnya, Diandra langsung menjawab, "Yang mulia, bagaimana mungkin hamba bisa memaafkan pembunuh ayah hamba? Kalau hamba melakukannya, bukankah hamba akan menjadi anak paling durhaka?" Suara Diandra memang terdengar pelan, tetapi setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung tercengang. Ini adalah kedua kalinya Diandra berani membantah Senia. Apakah pemuda ini memiliki jiwa pemberontak? Mereka semua tampak terkejut, tetapi Raja Ararya dan Raja Byakta hanya tersenyum dan memandang Diandra dalam diam. Mereka tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Senia mendengus dingin dan tidak lagi bersuara. Perkataan Diandra memang benar. Dendam atas pembunuhan orang tua memang sulit untuk dimaafkan. Itu sebabnya, Senia juga tidak ingin berbicara lebih banyak dan memicu kritik dari orang lain. "Yang mulia, karena Diandra tidak bersedia, kalau begitu hamba akan mengajukan permintaan yang lain," ucap Wira. Dia tahu jelas bahwa Diandra tidak akan setuju, jadi dia hanya mengajukan permintaan tadi sebagai upaya untuk mengecoh orang lain. Senia tampak mengangguk, lalu berkata dengan santai, "Boleh. Karena Diandra nggak setuju, Wira, kamu bisa meminta hal lain." Wira pun melanjutkan dengan nada serius, "Alasan hamba datang ke sini, dengan bersedia menjadi duta dan menulis puisi ini, sebenarnya demi seseorang. Hamba selalu mendambakan orang ini dan tak bisa tidur nyenyak. Hati hamba telah dicuri olehnya. Jadi, hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkan hamba menikahi wanita itu." Usai Wira berkata demikian, dia bahkan menunjukkan sikap hormat dengan membungkuk hampir 90 derajat. Tindakannya itu terkesan sangat tulus. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang yang ada di sana sontak tercengang. Situasi apa ini? Senia cukup terkejut. Wira sama sekali tidak perlu berpikir panjang untuk berbohong di depan umum. Dia langsung melakukannya begitu saja. Senia segera menanggapi Wira dengan bertanya, "Wira, siapa wanita yang kamu maksud? Bisa-bisanya dia membuat seorang Tuan Wahyudi begitu menyukainya dan melakukan banyak hal deminya. Aku jadi penasaran." Sementara itu, Dewina yang duduk di belakang tidak bisa kata-kata. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. "Yang mulia, wanita itu adalah Nona Dewina.
Hamba memang jarang berinteraksi dengannya tapi pesonanya sudah cukup untuk membuat hamba terpikat. Hamba mungkin terkenal sebagai pria hidung belang, tapi ketika mencintai seorang wanita, hamba akan melindunginya dengan sepenuh hati. Mohon Yang Mulia merestui pernikahan kami. Wira langsung mengungkapkannya secara terbuka. Semua orang dapat mendengar perkataannya dengan jelas. Akan tetapi, Raja Kresna yang mendengar perkataannya sontak menepuk meja dengan keras. Kurang ajar, beraninya seorang duta sepertimu ingin menikahi wanita dari kerajaan Agrel. Wira, kamu sungguh bernyali, maki Raja Kresna. Dia pun ikut bersandiwara dengan baik, tetapi ekspresinya benar-benar serius. Akting Raja Kresna cukup mengesankan. Raja Kresna, hamba sudah jatuh cinta kepadanya. Mohon Yang Mulia Ibu Suri mengizinkan pernikahan kami, ucap Wira segera. Akan tetapi, Senia malah menarik napas dalam-dalam dan tidak segera berbicara. Sementara itu, Raja Kresna bangkit dari kursinya dan tiba-tiba berlutut di lantai. Yang Mulia, hamba telah mengorbankan Dewina sejak usianya masih muda dan mengirimnya ke kerajaan Nuala sebagai pion. Meskipun hamba sangat senang melihat dia kembali, hamba tidak ingin dia menikah jauh-jauh ke kerajaan Nuala. Jadi, mohon Yang Mulia menyuruh Wira untuk meminta hal lain saja, ucap Raja Kresna. Perkataannya ini terdengar bijak, tanpa adanya sesuatu yang salah. Namun, Wira malah lagi-lagi melanjutkan, Yang Mulia, Anda yang menyuruh hamba untuk mengajukan permintaan. Apalagi, permintaan hamba juga tidak keterlaluan. Selain itu hamba dan Nona Dewina sudah pernah tidur bersama. Bab 716. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, Wira hanya bisa mengatakan hal tersebut. Namun, begitu kata-kata ini dilontarkan, Dewina merasa sangat tertekan. Hanya saja sebenarnya dia tidak pernah membenci Wira. Pada malam saat mereka berjalan-jalan di tepi danau, apabila Wira benar-benar menginginkan tubuhnya, Dewina tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya. Sebab, saat itu perintah dari Senia adalah untuk menarik Wira ke pihak mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Jadi kalaupun harus melibatkan dirinya secara fisik, Dewina tetap akan melakukannya demi misi tersebut. Saat ini, ketika Senia dan para pejabat mendengar pernyataan Wira, mereka semua tampak terkejut. Wira terlalu berani. Banyak di antara mereka yang memilih untuk tetap tenang. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Banyak orang telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Dewina di kerajaan Nuala. Dia memang menjadi diva di rumah bordil Vion, tetapi bukankah itu hanya sebuah posisi? Justru aneh apabila Dewina masih perawan. Kamu dasar bajingan, maki Raja Kresna yang kesal. Sementara itu, Senia merenung sejenak dan akhirnya berkata, sudahlah, Raja Kresna, aku tahu bahwa kamu sangat menyayangi putrimu, tapi menurutku di dunia ini nggak ada satu pria pun yang benar-benar ingin menikahi Dewina. Jadi, aku akan mengizinkan pernikahan ini, anggap saja merestui sepasang kekasih. Bagaimana? Perkataan ini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Raut wajah Raja Kresna bahkan menjadi sangat suram. Dia memilih untuk tidak berbicara dan duduk kembali. Akan tetapi, semua orang dapat merasakan amarah dalam hatinya. Raja Kresna hanya tidak mengungkapkannya saja. Dewina, apakah kamu keberatan dengan pernikahan ini? Tanya Senia seraya menatap ke arah Dewina. Wanita itu melirik ayahnya yang terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa mengangguk sembari berkata, hamba bersedia. Dewina memang mengucapkan dua kata ini, tetapi siapapun bisa merasakan keengganan dalam hatinya. Namun, mereka tidak berani banyak berbicara dan hanya tersenyum. Masalah ini pun berlalu begitu saja. Wira juga merasa cukup senang karena berhasil menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian, perjamuan telah berakhir. Setelah Senia pergi, banyak duta yang datang untuk mengucapkan selamat kepada Wira. Rendra juga datang dan berbicara pelan, orang itu sudah setuju. Dia akan mencarimu malam ini. Setelah mendengar itu, Wira hanya mengangguk tanpa berkomentar apapun. Usai meninggalkan tempat itu, Wira langsung menuju istana. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cukup rapi hari ini dan dapat dianggap telah mencapai sesuatu. Saat ini, Wira menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan sabar di ruang kerja. Di tengah malam, seiring terdengarnya suara, Wira pun membuka matanya. Danu dan Mandra yang berdiri di belakangnya juga mendengar suara itu. Mereka pun segera berjaga-jaga dengan melihat ke arah pintu. Segera setelah itu, pintu ruang kerja tampak terbuka dan Raja Kresna berjalan masuk. Pada saat ini, Mandra dan Danu memuji secara serempak, kemampuan yang hebat. Wira juga segera berdiri. Dia menangkupkan tangan, lalu menyapa sambil tersenyum, Raja Kresna. Raja Kresna mengangguk dengan ekspresi yang tampak tenang, lalu dia berkata, ada apa kamu memanggilku di tengah malam seperti ini? Wira mengangguk dan langsung bertanya, tentu saja ada urusan penting. Raja Kresna, aku ingin tahu, apakah identitas anggota pasukan bayangan sangat rahasia? Bab 717. Begitu mendengar perkataan Wira,
Raja Kresna sontak menjawab seraya mengangguk, benar, itu memang sangat rahasia. Kadangkala, bahkan aku sendiri nggak tahu siapa saja yang merupakan anggota pasukan bayangan. Inilah aturan dari pasukan bayangan, nggak akan ada satu orang pun yang tahu daftar lengkap semua anggota pasukan bayangan. Jadi, pasukan bayangan akan selalu aman dan selalu ada orang yang melakukan tugasnya. Jelas Raja Kresna. Perkataannya membuat Wira terkejut. Setelah itu, Wira pun mengeluarkan 7 lencana yang melambangkan pasukan bayangan. 7 orang ini mencoba untuk membunuhku. Aku ingin tahu, apakah ada anggota lain di pasukan bayangan yang mengetahui identitas mereka? Tanya Wira. Begitu mendengar pertanyaannya, Raja Kresna menjawab dengan yakin, nggak ada. Aku bahkan nggak mengenali ke-7 orang ini. Wira mengedipkan mata seraya bertanya, seharusnya, wajar kalau kamu nggak tahu, kan? Bukannya kamu mengatakan bahwa identitas anggota pasukan bayangan sudah bocor. Mungkin saja ada campur tangan dari orang lain. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu nggak berguna? Huff. Aku hanya berpura-pura. Aku tahu jelas siapa yang merupakan bawahan siapa, juga apa yang mereka lakukan, ucap Raja Kresna sambil tersenyum dingin. Wira cukup terkejut melihat reaksinya. Raja Kresna menjelaskan, 7 orang ini muncul tanpa sepengetahuanku. Tapi, perintah rahasia ini memang berasal dari Biantara. Dia berasal dari kubu Raja Ararya. Mereka menyusupkan seseorang di tingkat kolonel ke dalam pasukan bayanganku. Setiap kata dan tindakan orang ini diawasi oleh 20 orang. Bahkan, selir dari orang itu adalah anggota pasukan bayanganku. Raja Kresna melanjutkan, nggak ada yang tahu pasti jumlah dari anggota pasukan bayangan, itu hanyalah apa yang aku umumkan secara publik. Tapi, aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa yang berada di dalam pasukan bayangan. 7 orang ini direkrut secara mendadak. Mereka belum resmi menjadi anggota dan hanya sedikit yang tahu tentang mereka. Bukan hanya itu, mereka bahkan selalu tinggal di luar kota, timpal Raja Kresna. Setelah mendengar perkataan Raja Kresna, Wira pun terkejut dan mengangguk. Dia segera berkata, kalau begitu, Tuan, bisakah kamu meminjamkanku 7 orang yang kuat? Aku menginginkan orang-orang yang tak kenal takut. Begitu kata-kata ini dilontarkan, Raja Kresna sontak mengernyit dan menjelaskan, 7 orang sudah lumayan banyak, tapi kamu bahkan menginginkan yang tak kenal takut. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu bahwa kamu sedang berada di ibu kota dan di bawah kendali pasukan kerajaan Agrel? Ada orang yang selalu mengawasi di setiap sudut. Kalaupun aku meminjamkan 7 orang kepadamu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu nggak akan bisa melakukan banyak hal. Jelas Raja Kresna. Perkataan Raja Kresna bukanlah candaan. Kekuatan pasukan kerajaan Agrel memang sangat menakutkan. Wira memicingkan matanya dan merasa cukup terkejut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang normal. Jangan khawatir, aku bukan ingin melakukan sesuatu. Aku hanya ingin meminjam identitas mereka saja, jelas Wira sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan bawahannya sendiri yang mengambil risiko. 7 orang ini kemungkinan besar akan tewas setelah misi mereka berakhir, tetapi, itulah yang Wira inginkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Raja Kresna. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak sangat terkejut. Wira jelas ingin melakukan sesuatu dengan meminjam 7 anggota pasukan bayangan yang tak kenal takut. Meskipun tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Wira di ibu kota ini, dia tetap ingin mendengarnya. Aku ingin membunuh Biantara. Jawab Wira. Raja Kresna sangat terkejut mendengarnya. Membunuh Biantara. 7 orang ini mungkin sudah mati sebelum bisa mendekati Biantara. Juga, apa kamu tahu siapa Biantara? Dia adalah ahli bela diri yang sangat berbakat di antara yang terbaik di dunia ini. Kalau kamu ingin menukar nyawa 7 orang dengan nyawa Biantara, itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh, jelas Raja Kresna. Akan tetapi, Wira malah tersenyum. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku nggak akan membunuhnya sendiri. Aku akan membuat Raja Ararya yang melakukannya. Perkataan Wira membuat Raja Kresna terkejut. Dia pun menatap Wira sembari tak kuasa bertanya, apakah kamu memiliki rencana? Wira tersenyum, lalu mulai menjelaskan rencananya. Mereka duduk bersama di dalam ruangan dengan lilin yang menyala sepanjang malam. Saat fajar tiba, Raja Kresna akhirnya pergi sembari tersenyum. Bab 718. Malam itu, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Namun, keesokan harinya, sebuah amplop telah diletakkan di atas meja kerja Raja Ararya. Saat itu, Raja Ararya baru kembali ke ruang kerjanya. Begitu masuk, dia mendapati sebuah amplop di atas mejanya. Raut wajahnya tampak sedikit berubah. Dia keluar dari ruangan untuk bertanya pada pengawal di pintu masuk, apa kalian melihat ada orang yang masuk ke ruang kerjaku? Yang mulia, kami tidak melihat siapapun, jawab pengawal di pintu. Setelah mendengar itu, Raja Ararya kembali ke ruang kerjanya dan mengambil surat tersebut. Setelah ragu sejenak, dia pun membuka amplopnya. Saat melihat isi surat itu, ekspresinya langsung berubah.
Biantara berkhianat, dia berkomplot dengan Ibu Suri. Harap berhati-hati, Yang Mulia. Surat ini hanya berisi satu kalimat, tetapi kata-kata itu membuat Raja Ararya terkejut. Dia mengernyit dan segera berkata, trik yang amat buruk. Usai berkata demikian, Raja Ararya segera membakar surat tersebut, lalu berseru, pengawal, suruh Gilang datang. Setelah itu, pengawal yang selalu siap sedia di luar segera mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan masuk dan menyapa dengan hormat, ayah, kamu memanggilku. Orang yang datang tak lain adalah putra Raja Ararya, Gilang. Gilang, tadi ayah menerima surat yang entah dikirim oleh siapa. Di dalamnya, tertulis bahwa Biantara berkhianat dan berkomplot dengan Ibu Suri. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tanya Raja Ararya secara langsung seraya menatap putranya. Gilang sontak mendengus dingin, lalu berkata, ayah, ini sangat jelas adalah trik orang lain. Jangan mempercayainya. Raja Ararya mengangguk setuju dengan pendapat putranya. Biantara telah setia mengabdi selama bertahun-tahun dan mengawasi pasukan kerajaan Agrel. Dia tidak mungkin akan berkhianat. Namun, Raja Ararya masih sangat bingung. Siapa yang akan mengirimkan surat ini kepadanya? Gilang, meskipun ayah juga nggak percaya bahwa Biantara akan berkhianat, tapi ayah sangat kebingungan. Siapa yang bisa mengantarkan surat ini kepadaku dengan mudah? Menurutmu, apakah Ibu Suri, Gelandra, Raja Kresna, atau Raja Byakta? Tanya Raja Ararya dengan tatapan penuh keraguan. Setelah mendengarkan ayahnya, Gilang pun merenung sejenak sebelum menjawab perlahan, meskipun Ibu Suri cukup hebat, dia selalu dikenal sebagai sosok yang lemah. Para pejabat sipil dan militer tunduk kepadanya. Tapi, dia sebenarnya nggak memiliki kekuatan yang besar. Gilang menimpali, meskipun mendiang Raja Tanui sangat setia kepadanya dulu, kini dengan adanya Wira, Giandra juga sudah mulai menunjukkan sikap yang berlawanan. Dia sudah berulang kali berselisih dengan Ibu Suri. Memang benar masih memungkinkan, tapi Giandra hanya memiliki pengaruh di perbatasan. Dia seharusnya nggak memiliki kekuatan untuk melancarkan operasi semacam ini di dalam ibu kota. Kalau Raja Kresna, meskipun dia memimpin pasukan bayangan, ada banyak bawahan kita yang bergabung menjadi anggotanya, jelas Gilang. Menurutku seharusnya bukan dia yang melakukan ini. Jadi, aku curiga bahwa Raja Byakta mungkin adalah dalang di balik semua ini. Saat Gilang selesai berbicara, Raja Ararya tampak mengangguk. Pendapatmu sama denganku. Kemungkinan besar ini adalah ulah Raja Byakta. Alasan Raja Ararya memiliki pemikiran ini sebenarnya sangat sederhana. Senia tidak memiliki kemampuan tersebut, begitu pula dengan Giandra. Raja Kresna mungkin memiliki kemampuan itu, tetapi dia selalu bermain aman. Dia bahkan tidak pernah menyerang Raja Ararya saat dia terlibat dalam masalah. Saat Raja Ararya berkuasa, dia juga tidak pernah mendekatinya. Selain itu, dia pasti tidak akan tunduk kepada Senia, apalagi ada masalah tentang rahasia itu. Satu-satunya orang yang pantas dicurigai adalah Raja Byakta. Dia sangat kaya raya. Apabila benar-benar memiliki niat, Raja Byakta mungkin bisa menempatkan seseorang di kediamannya. Raja Ararya merenung sejenak, lalu berkata, abaikan saja. Periksa pelayan di kediaman kita dengan ketat. Kita harus mengungkap siapa mata-mata yang bersembunyi di kediaman. Selain itu, kita juga harus mengawasi Biantara. Bab 719. Usai mendengar itu, Gilang pun mengangguk seraya berkata, perkataan ayah benar. Meskipun sangat percaya pada Biantara, kita tetap harus waspada. Kemudian, pada saat itu, pengawal di luar melaporkan, Yang Mulia, Tuan Biantara ingin bertemu dengan Anda. Raja Ararya dan putranya saling memandang. Setelah itu, Raja Ararya pun mengangguk seraya berkata, biarkan dia masuk. Biantara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu masuk ke ruang kerja dan melihat Raja Ararya dan Gilang, dia segera menyapa dengan hormat, Yang Mulia, Pangeran. Raja Ararya berkata sambil tersenyum, Biantara, kamu datang pagi-pagi sekali. Ada apa? Biantara segera menjawab, Yang Mulia, hari ini ada kabar dari istana bahwa hari pemujaan leluhur akan segera tiba. Ibu Suri berharap pasukan kerajaan Agrel bisa menangani acara tersebut. Raja Ararya mengangguk sembari berkata, benar, biasanya urusan semacam ini memang ditangani oleh pasukan kerajaan Agrel. Biantara berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hamba akan melaporkannya ke istana. Usai mengatakan itu, Biantara tidak terlalu memikirkannya. Sebab, urusan semacam ini memang selalu diurus oleh pasukan kerajaan Agrel. Namun, tiba-tiba Gilang berkata, ayah, bagaimana kalau aku menemani Biantara ke sana? Raja Ararya tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud putranya. Biantara juga terkejut, tetapi dia hanya merasa bahwa Gilang mungkin ingin meringankan beban ayahnya. Raja Ararya berkata, baiklah, kamu bisa membantu Tuan Biantara untuk mengurus hal ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Gilang sontak berkata sambil tersenyum, Tuan Biantara, ayo kita pergi.
Pangeran, silakan, ucap Biantara seraya tersenyum. Kemudian, keduanya pun berangkat ke istana. Pada saat ini, Senia sedang bermain dengan Kaisar Cilik. Ketika melihat Biantara dan Gilang datang bersama, dia pun berkata sambil tersenyum, upacara pemujaan leluhur memang penting, tapi untuk apa keponakanku sampai datang kemari? Biasanya Tuan Biantara akan mengurus semuanya. Aku juga cukup puas dengan hasil kerjanya. Jika membahas tentang hierarki, Senia dan keempat raja memiliki status yang setara. Itu sebabnya, Gilang bisa dianggap sebagai keponakannya. Mendiang Kaisar adalah kakak dari para raja. Ketika berbincang secara pribadi, Senia seringkali memanggilnya seperti itu. Hal ini berlaku pula untuk Diandra. Gilang segera berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, ayah hamba meminta hamba untuk melakukan sesuatu, jadi hamba tidak memiliki pilihan lain." Senia menanggapi, "Hehe, ayahmu memang ketat, tapi baiklah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka." Setelah itu, Senia mendekati Biantara dan berkata dengan santai, "Biantara, kamu selalu mempersiapkan upacara pemujaan leluhur setiap tahun. Aku sangat puas dengan kinerjamu. Dengan mengajak Gilang kali ini, kamu harus melakukan pekerjaan yang baik seperti biasanya dan mengikuti aturan yang ada. Kalau ada masalah, silakan datang ke istana untuk melaporkannya padaku." Kemudian, Senia tersenyum lembut kepada Biantara dan menepuk pundaknya dengan gembira. Hal ini membuat Biantara tertegun sejenak, tetapi dia segera merespons dengan hormat, "Yang mulia, hamba pasti akan menangani tugas ini dengan baik." "Oke, aku selalu merasa tenang selama kamu yang mengurusnya. Baiklah, kalau nggak ada hal lain, kalian sudah boleh pergi. Pelayan, tolong berikan teh terbaikku untuk Tuan Biantara." "Oh, iya, berikan juga beberapa kepada Raja Ararya," perintah Senia. Tak lama kemudian, seorang pelayan segera membawa sebuah kotak kecil yang berisi teh dan memberikannya kepada Biantara. Segera setelah itu, seorang pelayan lainnya mengeluarkan sebuah kantong dan kotak lainnya, lalu dia mengambil beberapa macam teh dan memasukkannya dalam kotak tersebut. Kemudian, dia baru memberikannya kepada Gilang. Tindakan sederhana ini membuat Gilang memicingkan matanya. Sementara itu raut wajah Biantara tampak sangat suram. Bab 720. Gilang menyipitkan matanya. Setelah melihat semua ini, dia menoleh dan melirik Biantara sekilas. Biantara tampak gugup. Mereka berdua menyadari masalahnya. Hanya saja, Gilang merasa marah, sedangkan Biantara malah merasa khawatir. Penyebabnya adalah trik kecil Ibu Suri ini. Pemberian sebuah kotak hadiah mengungkapkan banyak masalah. Poin pertama adalah hadiah ini khusus dipersiapkan oleh Ibu Suri untuk Biantara. Bahkan, barang ini sudah dibungkus dengan kotak. Poin pertama ini merupakan yang paling sederhana dan memang tidak bisa menjelaskan semua masalahnya, tetapi masih ada poin kedua. Poin kedua adalah Ibu Suri memang sudah mempersiapkan hadiah dan Gilang merupakan putra Raja Ararya, jadi seharusnya status Gilang lebih tinggi dari Biantara. Namun, Ibu Suri malah menyerahkan hadiah kepada Biantara terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada Gilang. Tindakan ini sudah cukup menunjukkan banyak masalah. Raut wajah Biantara sangat masam. Jika Gilang bisa menyadarinya, tentu saja Biantara juga sama. Apa maksud Ibu Suri? Jangan-jangan, Ibu Suri berniat menghasut dirinya dan Raja Ararya. Tidak masalah jika Ibu Suri melancarkan siasat yang rumit. Masalahnya, ini hanya trik kecil. Biasanya, trik seperti ini yang bisa menunjukkan niat seseorang. Kebenaran sering ditemukan dalam hal-hal yang detail. Ini adalah prinsip yang diyakini Biantara. Pada dasarnya, hal yang lebih besar pasti direncanakan dengan cermat. Hal-hal seperti ini juga bisa disembunyikan dan dimanipulasi. Sebaliknya, hal sepele malah lebih mencurigakan. Saat ini, sudah jelas Ibu Suri menggunakan trik kecil untuk memicu konflik. Biantara ingin menjelaskan, tetapi, dia tidak tahu bagaimana caranya. Apalagi saat melihat tatapan Gilang yang muram, Biantara menjadi gugup. Ibu Suri diam-diam merasa senang ketika melihat ekspresi Biantara dan Gilang. Kala ini, hadiah untuk Gilang juga sudah selesai dibungkus. Ibu Suri tersenyum dan berkata, "Gilang, ini untukmu. Sampaikan salamku untuk ayahmu." Gilang tersenyum dan menyahut, "Terima kasih, Ibu Suri." Kemudian, Gilang mengambil hadiah itu, lalu pergi. Sementara itu, Biantara juga mengambil hadiah dan mengikuti di belakang Gilang. Ekspresi Gilang tidak terlihat senang ataupun marah. Dia menyembunyikan perasaannya dengan baik tadi. Namun, Biantara yang jeli tentu menyadari bahwa raut wajah Gilang sangat masam. Biantara pun merasa khawatir. Biantara mencoba mencari tahu pemikiran Gilang dengan berucap, "Tuan Gilang, mungkin saja hari ini Ibu Suri merasa senang makanya dia memberikan hadiah. Biasanya, dia nggak pernah." Mendengar ucapan Biantara, Gilang tertawa dan menyela, "Mungkin memang begitu." Jawaban Gilang yang singkat membuat raut wajah Biantara makin masam. Biantara segera menjelaskan, "Tuan Gilang, aku merasa sepertinya Ibu Suri akan bertindak. Tindak tanduk Ibu Suri hari ini jelas-jelas bertujuan untuk menghasut kita. Tuan Gilang jangan terjebak."
Biantara bukan mengada-ada, ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Biantara tahu mungkin tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang dan masalah ini masih membutuhkan penjelasan. Namun, dia harus mengatakannya. Jika tidak, kemungkinan Gilang akan curiga. Hanya saja, Gilang hanya tersenyum sesudah mendengar perkataan Biantara. Dia berujar, "Tuan Biantara, itu hanya hadiah, kenapa kamu begitu gugup?"